Maka kalau Bang Pangetan atau Mak Yan disebut sinau bareng, ya disitulah. Makanya saya bilang bahwa Bang Pangetan itu adalah the real university. Real university ya Pak. Cak Nun adalah guru saya yang terbaik. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bambang Wetan, channel Sinau Bareng bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kali ini ada yang berbeda di segmen Bambang Wetan yang kami beri judul Pusraino. Jadi Bambang Wetan akan lebih menggali dari masa ke masa, dari tokoh ke tokoh. Nah, hari ini kami bersama seorang tokoh yang membersamai Bambang Wetan yang sangat luar biasa dan biasa di luar. Beliau adalah dosen terbaik di UNER. Nah, Pak Suko. Selamat malam Pak Suko. Pagi. Ya pagi. Nah, ini suasananya agak enak ini di rumahnya Pak Suko di outdoor. Jadi biasa lek nang jero omah iku sumpek ya, ditagih utang, tagih apa saiki lebih enak ngobrol Pak Suko. Nah, gimana kabarnya Pak Suko? Sehat Mas Amin, Mas Yasin, saya iso ngopi, saya iso ngutut. Tujuan kami ke sini juga silaturahim dan nunut kopi gratis nih Pak Suko. Nah, selain itu kita akan berdiskusi tentang perjalanan Pak Suko. Nah, gini Pak Suko, cerita sedikit lah Pak Suko tentang Pak Suko tertarik di Bambang Wetan. Gimana ceritanya? Jadi awalnya itu ada orang yang saya harus terima kasih pada almarhum Cak Priyo. Cak Priyo itu komedian dan filmmaker, tapi juga menurut saya guru saya. Dia banyak orang yang berjasa bagi saya. Saya sebenarnya dengan Mas Priyo itu sejak tahun 2002 kalau salah. 2002. Ya, itu punya acara namanya Cangkruan. Nah, acara itu di sebuah televisi swasta. Oke, terima kasih, sebut aja JTV ya. JTV. Nah, inisialnya JTV. Iya, dan di situ saya peran sebagai Pak RW. Nah, kemudian dia ngambil saya kan dan ayo malah aku melok ngaji urip deh. Ngaji urip. Sopo? Cak Nun, waktu itu Cak Nun itu. Nah, akhirnya saya masih ingat itu kalau nggak salah ulang tahun pertama Bambang Wetan di Balai Pemuda bulan September salah. Setahun setelah itu berarti tahun 2007. Ya, di situ saya diajak dan saya tidak tahu tiba-tiba saya di atas itu sama guru saya Profesor Hotman. Terus saya diminta. Bukan Hotman Baris. Bukan. Ini Profesor sama-sama Pak tadi guru saya Profesor Hotman Siaan. Dan saya ikut berorasi di situ tuh ngomong dan kayak orang kesurupan Mas Yasin. Terus ngomong artinya saya punya ruang ekspresi yang bebas di ruang itu, yang biasanya di kampus kan penuh dengan tata kedisiplinan anggono. Orasi ngopi rokokan kumpul. Oleh orasi ya Pak, saudara. Orang sing ndredeg Mas itu awal itu ndredeg itu. Tetapi saya menangkap bahwa oh iya ya, andaikan ada forum seperti ini, artinya itu sebetulnya negara itu atau pemerintah itu punya kesempatan untuk mengkomunikasikan programnya di situ. Aku mikir malah ngono, karena di situ setelah saya kenal itu banyak seniman, tukang becak, tukang taksi, tukang bakso juga ada di situ. Dan ya sudah, dari situ kemudian saya seperti sejak itu saya hampir tidak melewatkan untuk hadir di saat padang bulan. Bahkan nek perlu kadang-kadang kuliah pagi ngantuk tak geser tidak di bawahnya. Tapi benar-benar saya seperti ibarat pemain sepak bola usakus nyewaduk nyiwoneng enak gitu loh. Dan saya merasa itu tempat yang Bambang Wetan ini tempat yang terindah bagi saya untuk mengekspresikan apa yang waktu itu dan tentu sekarang untuk bisa nular ke ilmu dan sekaligus saya juga menyerap ilmu dari banyak. Jadi bagi saya Bambang Wetan itu the real university. Jadi universitas yang sesungguhnya itu di situ. Berarti Pak, intinya pada komunikasi Pak Suko bermimpi seandainya ini
masalah-masalah di Indonesia bisa dikomunikasikan dengan baik, ya, tokoh-tokoh bisa berkomunikasi dengan baik, nggak salah ngomong, insya Allah selesai sebenarnya. Itu Mas, jadi kan para pejabat pimpinan itu kadang-kadang kupingnya terlalu tipis gitu loh. Tipis, ya. Nah saya juga belajar di situ. Ya apa kemudian ketika saya kan bawa teman-teman juga waktu itu. Berikutnya bulan berikutnya. Dari mungkin tak hitung itu ada 15 dosen. Sing bertahan cuma aku tahu kakak ngrungokne warane kan gak setuju gitu. Mengon kakan teori was spontan gitu. Jadi saya gini ya, dan saya karena saya belajar komunikasi maka saya yaitu real rakyat Indonesia yang tangkap dari Bang Wetan. Dan setelah bertahun-tahun itu saya kemudian merasa nyaman meskipun ada beberapa hal yang harus saya tinggalkan ya dalam rencana saya. Jadi Bang Wetan telah merubah yang sesuatu saya patok di sini akhirnya rodok nyelentong rono. Tapi ya tanpa kehilangan bahwa sesungguhnya itulah jalan yang terbaik bagi saya menurut saya. Oke, terbaik, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong masalah mimpi nih, Pak Suko dulu pernah viral di Republik Mimpi nih Pak Suko. Nah, ini langsung pindah ke Bambang Wetan apa nggak dijak syuting mana gitu Pak Suko? Enggak lah, saya waktu itu kan saya pulang dari Belanda, terus sama Pak Effendi Ghazali, dan kemudian dalam perjalanan itu cerita kita harus bikin acara gini, terus kemudian saya mau coba itu. Terus waktu itu pertama namanya Republik BBN, bener-bener mabuk ya di Indosiar waktu itu, dan itu seleksi. Dan saya masih ingat itu, saya cerita soal menurut buku Belta Jemur, saya bilang bab 3 halaman 3, jadi ketawa semua. Nah, saya kenal Alham Taufik Safalas dan Denny Chandra, dan kemudian saya akhirnya ke sana. Jadi hampir setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali ya, karena rekaman saya datang ke situ. Saya berangkat biasanya sore itu rekaman, pagi-pagi saya balik karena saya mengajar itu. Secara finansial ya lumayan lah, gagah itu ya. PNS tapi juga oleh duit dari ya setengah artis lah. Sudah muncul dan kita udah keliling juga ke Jogja, ke Bali, karena disewa perusahaan untuk acara saya. Tapi kemudian ketika saya masuk Bang Wetan, saya nggak tahu deh dirasani warek-arek karena deh nggak tahu lapor Mbah Nun terus. Tapi menarik jawabannya Mbah Nun waktu itu. Saksinya ada namanya Mas Amin itu, tokohnya sama Mas Dudung. Hari cerita terus dirasani, mungkin Mas Amin itu gak seneng be aku awalnya kok ngaku saya itu. Tapi dari Mbak itu saya dengar akhirnya umbaren biarkan aja, nanti pada saatnya sukolak tenanan tur ora guyon. Nah di situ saya baru berpikir besar bahwa tertawa itu bukan tujuan, tapi dia menjadi roh dari setiap yang kita lakukan. Dan mungkin ala Jawa Timur ya, sehingga crop saya masuk di Bang Wetan itu karena gaya komunikasi menurut saya yang egaliter, setara, tapi tetap menempatkan subosito. Jadi trapsilo, kesantunan itu ada di Bang Wetan. Jadi Bang Wetan itu adalah ya real dari karakter masyarakat Indonesia menurut saya. Karena menurut saya kalau saya di TV terus, saya sibuk terus waktu itu. Supaya Yasin ya apa. Terus pokoknya gagah lah pokoknya. Semua jadi saudara saya. Jadi kalau ada orang tanya, saudara siapa? Nah, tapi dari setelah saya, karena saya mendapatkan Cak Nun tidak pernah melarang saya. Tapi dengan beliau cerita itu akhirnya saya harus memilih bahwa saya kemudian mengundurkan diri pelan-pelan dan setelah kemudian saya fokus di Jawa Timur. Seandainya Pak Suko nggak masuk Bambang Wetan ini sok kaku gulu nih. Anda suka, saya suko. Terus ketika ini Pak Suko, ketika pertama kali masuk Bambang Wetan, kesannya gimana? Kaget ayo apa ya Pak Suko? Dengar-arah enong forum. Sebetulnya tidak terlalu ya, karena saya ini kan saya dari Madiun masyarakat Mataraman. Saya juga
apa ya, malam-malam tuh kan dulu kan kalau anak muda kan harus latihan silat sampai jam 2 pagi, terus nyangkruk, nonton wayang. Jadi kenakalan sosial di saat remaja itu justru saya ketika Bang Wetan tuh mendapatkan apa ya, oh ini sebenarnya hidup saya di ruang ini, di ruang kekancan, di ruang persaudaraan, saling tolong menolong dan saling belajar. Maka kalau Bang Wetan atau Mak Yan disebut sinau bareng, ya disitulah. Makanya saya bilang bahwa Bang Wetan itu adalah the real university. The real university ya Pak Suko ya. Tentu universitas kehidupan ya, kehidupan itu. Minum ini minuman beneran ini saya beli gratis sih kira. Saya beli lepek saka desa ini. Waktu itu di Pare kan saya suka masuk pasar itu Mas, tuku cangkir desa iki. Tapi mau tak siapkan yang portel itu, tapi sama kali masuk TV. Oh iya Pak Suko, dikira Pak Suko duduk dosen kok. Kopi ini enak tuh Mas. Ih, top. Nah ini kan biasanya Pak Suko ini suka sering membawa tokoh-tokoh intelek ini Pak Suko. Nah biasanya soundingnya Pak Suko ke tokoh-tokoh itu gimana Pak Suko sehingga mereka mau ke panggung Bambang Wetan? Di dalam apa istilahnya strategi komunikasi. Oh iya, saya lupa ya Pak Suko dosen komunikasi. Kalau anda mau menguasai orang itu, maka Anda harus mengenali itu. Jadi kita kenali dalam, misalnya taruh dulu kan kita bawa beberapa tokoh misalnya ya, tokoh yang banyak ya, tokoh-tokoh yang masuk di tempat itu, dan saya harus mengenali siapa yang bersangkutan, mulai dari saya cari CV-nya dan sebagainya, sampai saya menemukan apa titik yang bisa bersinggungan. Dari situ kemudian saya masukkan ide itu dan ketertarikan itu yang kita bawa. Meskipun ya sekali lagi bahwa ketika saya membawa tokoh-tokoh di Bambang Wetan juga tidak cukup mudah juga ya. Oh, gitu ya. Tapi saya biasanya saya mengenalkan tentang apa ya, gagasan Bang Wetan bahwa ini perlu, dan terutama ini saya biasanya mereka itu adalah nyuwun apa istilahnya sedekah ilmu saya. Nah itu kata-kata itu biasanya orang langsung oke gitu. Kan saya minta ilmunya, nggak minta duitnya, tapi kehadiran itu yang biasanya. Minta duitnya juga nggak Pak. Terus setelah beliau-beliau yang jenengan ajak itu apa komentarnya tentang Bambang Wetan Pak Suko? Ya pertama ya pasti ngeluh lah. Masa mulai sore sampai masih baru jam piro saya. Kadang-kadang sampai subuh. Kaget saya ya. Beberapa Pak Joko almarhum itu dia cerita, saya seneng sekali di sini. Profesor Joko itu. Tapi saya nggak kuat kalau sampai akhirnya dan Cak Nun kan selalu memberikan ruang kalau misalnya mau istirahat ya, ruang bebas itu nggatene arek-arek itu kan sampai pagi wong arek kehausan pengetahuan itu. Terus ya beberapa sekarang masih menanyakan paling enggak. Saya tidak datang Pak Suko, enggak bisa diundang karena saya fisik saya dan sebagainya itu gitu. Jadi memang masuk Bambang Wetan itu ilmu dan ngilmu nih kandel itu ya. Ngel terutama itu. Dan kita masuk ke ranah keilmuan Pak Suko. Nah, kalau di komunikasi mungkin Pak Suko kenal namanya Alvin Toffler. Nah, jadi Alvin Toffler di bukunya Gelombang Ketiga itu, Third Wave ya. Ya, dia membagi 3 segmen masyarakat: pertanian, industri, sama informasi Pak Suko. Nah, sekarang di era informasi kan banyak insight pengetahuan masuk dan sulit difilter. Dan ini kan menjadikan anak-anak muda itu kebanjiran informasi sehingga Pak Suko. Nah, pendapat Pak Suko gimana ini untuk menetralisir atau sedikit memberi solusi ini? Alvin Toffler itu seorang futurolog ya, seorang prediktor yang luar biasa ya. Ketika dulu menceritakan tentang future shock ya, orang akan mengalami shock karena teknologi, dan betul juga kan, dan sekarang kita masih ngalami. Dan yang terakhir ketika gelombang itu dia mengatakan bahwa
orang yang buta huruf di abad ke-21 bukanlah orang yang tidak bisa baca dan tulis, tetapi orang yang tidak belajar, tidak bisa belajar, dan relearn, yang hanya ngulang-ngulang pelajaran itu saja. Jadi tidak mau bergeser. Artinya apa? Ini zaman yang kemudian orang harus melakukan lompatan bahkan jumping dengan perubahan, tidak hanya berubah ya. Makanya saya selalu bilang bahwa ini kita tidak lagi bisa mundur. Kalau melihat nggak apa-apa ya, kayak lagunya Kertonyono Medhot Celono. Jadi nek wis delok aja mundur meneh, jangan mundur lagi gitu. Dan saya kira yang jauh lebih penting adalah terutama jumlah ya. Kalau dilengkapi, sebenarnya teorinya Alvin Toffler dilengkapi dengan teori generasi. Sekarang kan jumlah penduduk Indonesia khususnya itu kan generasi Z dan generasi Alpha itu total 37,5%. Ini layar ceprot terus layar sentuh. Nah, dia kan layar tancap. Nah, terus ditambah generasi yang Anda itu generasi Y, itu yang muda ini sudah arahnya jelas. Yang maga itu generasi sampean, Mas Yasin. Itu manual digital jadi dan itu akan pertempuran luar biasa. Dan kita ini Indonesia ini kalau secara pendidikan peradaban dunia itu ada yang nilai bahwa kita ketinggalan 128 tahun soal pendidikan. 28 tahun. Waduh ya Pak Joko. Iya, dia melihat secara teknologinya itu terus macam-macamnya ya. Nanti segmen tersendiri. Tapi saya walaupun itu kan namanya hanya asumsi dan pendapat orang asing. Tapi ada titik-titik di mana memang kita ya punya shock itu. Kita lihat misalnya para netizen Indonesia itu kan gagahnya luar biasa, kerasnya kalau maha benar dengan segala kata-katanya netizen ini. Udah apalagi pokoknya. Konten YouTube sekarang lomba hebat-hebatan gitu Pak Joko. Iya. Dan krisis itu, apa kira-kira Pak Joko? Ya pasti tadi future shock. Jadi orang-orang masih gegar budaya menghadapi semacam itu. Culture shock ya? Ya, misalnya gini Mas ya, kalau di Norwegia atau di beberapa negara Eropa lah, itu kalau ada kecelakaan itu kan orang Indonesia kan dilihat dulu, orangnya kecil-kecil dan diviralkan karena pengen duluan. Tapi bagi mereka bisa ditahan polisi bener di sana. Nah, kita itu teknologinya itu canggihnya luar biasa, tapi perubahannya ini yang belum transformasi sosialnya. Dan ini yang harusnya segera dilakukan negara dan sama-sama. Jadi makanya bahwa pendidikan transformasi itu jangan hanya kepada pikiran orang sekolahan. Sekolahan ini rada keliru-keliru nih lah caranya itu. Jadi masyarakat pun juga harus diberi kesempatan untuk pendidikan itu. Apa ada sekarang pendidikan mengelola komputer, mengelola smartphone, itu kan nggak ada. Orang nyari sendiri. Termasuk beretika dalam bersosmed itu, Pak. Ya, saya pernah nulis 2 artikel itu bahwa generasi sekarang tidak beretika. Dibalas sama mahasiswa saya. Menarik, Pak dosen ajari kami etika. Saya akhirnya diskusi. Ternyata memang dia bukan tidak etis, dia tidak tahu apa etika itu. Ada losing terhadap nilai itu ketika kita cuma mengejar bahwa kita ini korban modernisasi, selalu ukuran kemajuan diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk PR besar juga bagi kampus ya Pak Sugeng. Kampusnya juga harus banyak yang dirubah juga cara berorientasinya. Betul ini. Ya saya kira banyak kampus yang harus mohon maaf dengan segala maaf saya memang harus dibongkar ya filosofi di dunia pendidikan, jangan terjebak pada teknis saja. Nah kalau di era Pak Sugeng mungkin literasi itu lebih ke media cetak, beli buku atau sekarang kan ini bergeser ke digital Pak Sugeng. Nah banyak beberapa pabrik atau perusahaan yang basicnya cetak itu sekarang mati suri. Nah, menanggapi ini fenomena ini bagaimana Pak Sugeng? Newspaper was die, jadi koran dah mati dan
ada Jeff Bezos tuh ahli penguasa media itu kemudian marah sama ponsel bahwa dia cerita bahwa saya bangkrut karena semua pindah online itu. Semua karena bangkrut Mas, televisi macam-macam. Makanya kan kenapa saya dapat ilmu dari mana? Aku tuh arek Bang Wetan itu. Tadi kan saya bilang bahwa Bang Wetan itu kan mengajarkan pada saya, anak-anak muda dan sebagainya. Dari apapun saya serap itu loh. Satu hari Cak Nun itu pernah merintah saya, itu terjadi mungkin 7 tahun lalu. Kok lunga nang Eropa, ada tugas Cak Nun. Yo gak yo dolan rono apa ikro kono nunggu ning kafe di pinggir jalan, kamu jalan-jalan seminggu 2 minggu tuh. Dari situ saya kemudian belajar. Oh iya ya. Jadi sebelum kampus Merdeka belajar itu menurut saya ya kan saya udah diajari Cak Nun untuk apa ya link and match itu ya dari fakta-fakta semacam itu gitu. Itu yang saya kira perlu makanya saya mengatakan bahwa Bang Wetan itu the real university yang membuat saya menjadi bagian di lingkungan itu. Apakah tugas itu berat? Menggeh Mas. Enggak ya. Aku biasa kasarannya ya di kampus itu kan ya ampun ya wangi-wangi. Ayo ada komunikasi. Terus menghadapi beberapa teman yang mulai lulusan SD, SMP, terus SMA, ada sarjana, ada si jomblo, ada semua macam karakternya ya. Dan itu menurut saya, ini sebenarnya ilmu itu tidak boleh tunggal, dia harus karena gunanya aku sinau tidak bisa bermanfaat dari mereka. Dan saya belajar dari non formal. Nah aku belajar teknologi itu dari disiplin bener tak mulai iso Mas. Makanya saya itu kan juga sekarang sudah bisa. Kalau dulu kan saya masih belajar. Setiap saya tampil itu kan saya mesti minta kertas sama pulpen. Tak catat sih, tulis tak woco, terus tak tileh kertas. Habis itu tak woco, tak gua. Nah sekarang saya sudah bisa pakai ini. Jadi saya dengan semacam itu. Saya ini kan Mas. Saya ini termasuk the last Emperor Baby Bomber. Jadi laskar terakhir Perang Dunia Kedua lah. Dan saya harus berinteraksi dengan anak-anak muda yang umurnya 17. Yang menurut saya mereka anak saya ragil. Jadi ini aku umur saya ketwalu kan mereka 18. Berarti 40 tahun di bawah saya. Jadi kan dan saya harus mengalami revolusi itu Mas. Revolusi mental Pak. Saya belajar tentang cetak, tentang televisi dan sekarang medsos. Ya podo. Bang Wetan itu bagi saya adalah praktek yang terbaik ya. Termasuk acara ini saya kira bagus ini dan kapan-kapan ojo aku lawang jeru tapi ajak teman-teman dosen itu bendelok realitas seperti itu. Karena sakjane kritik saya terbesar bagi Bang Wetan itu adalah anak-anak masih menjadi auditor, bukan ada auditor pemeriksa ya, hanya masih audibil mendengarkan saja. Analis gitu ya Pak Su? Mereka bukan analis, tapi ngerungokne tok, kadang bingung. Pasif Pak. Dalam sekian waktu itu menurut saya masih ingat kata-kata Pak Joko Susanto, ahli strategi internasional bilang Bang Wetan itu sudah naik kelas. Itu dikatakan sekitar mungkin 5-7 tahun yang lalu. Nah, sekarang teman-teman Bang Wetan itu kan masih muda-muda saya lihat dan saya suka mereka dan saya pengen anak-anak muda tangguh itu ibaratnya disitulah letak anak-anak muda bukan hanya ilmu tapi ilmu. Perkenalan Mbah Nun, pergesekan Mbah Nun dengan Pak Suko ini gimana ceritanya Pak Suko? Gusti Allah masih ngatur. Saya tidak tahu ketika sama Cak Nun itu saya awal itu jujur aja mati kutu Mas. Saya seperti ketemu Mbah Nun itu seperti terdakwa itu loh. Kayak ngoncai dewe sampai kemudian saya harus bukan terengah tapi saya nyinaoni Cak Nun, saya baca-baca bukunya. Hari saya bisa maunya begini. Disitulah kemudian saya menemukan dalam konteks pendidikan agama ya,
Cak Nun itu ya saya kalau boleh ya stylenya kalau di ilmu pengetahuan itu sebagai strategi kultural ya, saya kultural. Saya lupa kata-kata Einstein ya, misalnya kalau Anda mengajarkan yang sulit menjadi sulit itu bukan ilmuwan. Ilmuwan itu adalah ketika Anda mengajarkan yang sulit menjadi mudah. Jadi mudah. Dan Cak Nun itu membuat jalan itu dengan strateginya, membuat contoh-contoh. Mungkin bagi orang lain itu apa keras, kasar misalnya. Saya pernah dikritik orang, kok gitu. Ya, yang penting saya kejujuran. Dalam etika itu prinsipnya adalah kejujuran. Dan di Bank Wetan, di Cak Nun, saya belajar soal etika komunikasi. Kritik adalah ke saya, tapi menurut saya yang mahal dari Cak Nun adalah kejujuran. Bloko Suto dan seperti karakter Jawa Timur, gegeran kalau salah minta maaf dan kita selesai, tidak ada masalah, nggak sampai dendam itu. Keceriaan itu yang saya kira saya dapat dari Cak Nun, dan menurut saya Cak Nun adalah guru saya yang terbaik. Guru Pak Suko. Gurunya dosen. Oke, cukup Mas ya. Oke, terima kasih. Luar biasa hari ini, matur nuwun Pak Suko. Jadi yang perlu di-highlight adalah Bank Wetan adalah the real university. Oke. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa di channel Bambang Wetan. Busraino.